Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Gilantari dengan NIM 2030602177 dari kelas Ekonomi Syariah 6. Di sini saya akan membahas materi bab 3 mengenai modal dalam perusahaan. Seperti yang kita ketahui, modal adalah bagian paling penting yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Modal merupakan aliran darah untuk perusahaan yang membuat perusahaan bisa berjalan dan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas bisnis lainnya. Dana sama dengan modal kerja, sehingga laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Modal kerja adalah networking, kapital, atau kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Sedangkan modal kerja sebagai aktiva lancar digunakan gross working capital atau modal kerja bruto. Ada 3 konsep atau definisi dari modal kerja, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Selanjutnya, sumber modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja yang cukup bagi perusahaan adalah sifat dan tipe perusahaan. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual serta harga persatuan barang tersebut. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan, syarat penjualan dan tingkat perputaran persediaan. Modal pada dasarnya berasal dari 2 sumber, yaitu yang pertama dalam perusahaan internal. Sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Yang kedua, di luar perusahaan atau eksternal. Berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas, yaitu hanya dari hasil aktivitas usahanya saja. Sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Beberapa pihak yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Pada umumnya, pemberian kredit oleh bank adalah berdasarkan hasil penilaian dari bank terhadap permohonan kredit, yang biasa dikenal dengan pedoman 3R, yaitu Return, Repayment Capacity, Risk Bearing Ability. Bank juga melihat dari sisi konsumen dengan kriteria sebagai berikut dalam 5C, yaitu yang pertama karakter kreditur, kedua capacity, ketiga kapital, 4 kolateral, dan 5 conditions. Selanjutnya pembagian modal. Jenis-jenis modal dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif, modal yang menunjukkan bentuknya atau modal yang tertera di sebelah debit dari neraca. Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif atau kekayaan perusahaan dibedakan atas aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan modal pasif modal yang menunjukkan sumber atau asalnya, atau modal yang tertera di sebelah kredit dari neraca. Pembagian modal pasif berdasarkan asalnya modal pasif dibedakan atas modal sendiri atau modal badan usaha, dan modal asing atau modal kreditur atau utang. Selanjutnya, jenis-jenis modal. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara dan merupakan utang yang harus dibayar kembali. Jenis modal asing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, utang jangka pendek atau short term debt adalah modal yang diperoleh dari pinjaman pihak lain dengan jangka waktu pelunasan maksimal 1 tahun. Untuk jangka pendek terdiri atas kredit dari penjualan atau leveraged credit, kredit dari pembeli, off-numbers credit, dan kredit vessel. Yang kedua, utang jangka menengah atau intermediate term debt adalah utang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Jenis-jenis utang jangka menengah yaitu term loan dan leasing. Dan yang ketiga, utang jangka panjang, long term debt, adalah utang dengan jangka waktu pelunasan biasanya waktu tenor utangnya lebih dari 10 tahun. Jenis utang jangka panjang adalah pinjaman obligasi, adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang, di mana si debitur mengeluarkan surat pengakuan utang dengan nilai nominal tertentu. Macam-macam obligasi yaitu obligasi biasa atau bonds, obligasi pendapatan, income bonds, dan obligasi yang dapat dipertukarkan.
convertible bonds. Yang kedua, pinjaman-pinjaman hipotek atau mortgage adalah pinjaman jangka panjang di mana kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak supaya debitur tidak memenuhi kewajibannya. Barang tersebut dapat dijual dan yang digunakan untuk membayar utangnya. Selanjutnya, dana yang berasal dari sumber eksternal terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Salah satu perbedaan antara modal asing dan modal sendiri adalah modal asing modal yang mengutamakan kepentingannya sendiri, yaitu kreditur, sedangkan modal sendiri adalah modal yang mengutamakan kepentingan kontinuitas, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Yang kedua, modal sendiri. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya. Modal sendiri selain berasal dari luar perusahaan, dapat juga berasal dari dalam perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan adalah berbagai macam bentuknya, menurut bentuk hukum dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Yang pertama, modal saham, terdiri atas saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preferred stock. Dua, cadangan yang termasuk dalam modal sendiri antara lain cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, dan cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak diduga sebelumnya atau cadangan umum. Tiga, laba ditahan, keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.